keongnya udah kita lemparin dan reaksi labi-labinya sendiri tuh sama keongnya tuh. Tuh guys, ternyata keongnya dimakan kan? Tuh, keongnya dimakan. Ini baru yang kecilnya dimakan tuh, jadi dikunyah, jadi diambil dagingnya, tempurungnya dikeluarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau sharing pengalaman kita nih. Kita mau sharing pengalaman kita gimana caranya nih merawat ini nih guys. Jadi ini cocok nih untuk pemula yang pengen belajar miara kura-kura guys nih. Kura-kura, cuma ini kura-kura air guys. Jadi ini kura-kura ini sering banyak kita temui di sungai-sungai atau di kali-kali nih guys. Di sungai-sungai, di kali-kali yang ada di sekitar rumah kita nih, terutama kalinya yang belum ada limbah dan bersih guys. Jadi ternyata dia itu habitat hidupnya itu kebanyakan di sungai-sungai, dan dia itu suka mendem guys. Jadi suka mendem ke dalam lumpur, ke batu, dan kayaknya udah ciri khas dia guys. Jadi ciri khas dia tuh suka mendem di lumpur dan di batu nih guys. Jadi ini kura-kura yang cocok untuk pemula. Kenapa cocok pemula? Karena harganya yang ekonomis dan perawatannya juga nggak terlalu ribet banget guys. Nggak terlalu ribet. Kenapa? Karena dia tuh makan apa aja nih guys. Dia makan apa aja, mulai dari cacing, udang, ikan. Jadi yang emang biasa sering ditemuin di sungai, dia jadi santapan dia nih guys. Jadi langsung kita review aja nih kura-kuranya nih guys. A few moments later. Ini guys, jadi kura-kuranya ini kalau di kampung-kampung kita bilangnya labi-labi nih guys ya. Labi-labi, mungkin dari teman-teman tempatnya beda guys, namanya apa. Kalau saya sih bilangnya labi-labi tuh. Jadi kalau labi-labi ini ternyata bisa mangap juga guys, bisa mangap ikan cana. Dan intinya intinya kura-kuranya settle lah guys, settle. Jadi bisa diajak interaksi juga, diajak main sama kita, diajak pokoknya enak lah buat temen ngopi nih atau temen nongkrong guys di rumah. Jadi kalau ada waktu luang, ada di luar kegiatan kita atau teman istirahat juga, kita berinteraksi nih sama yang namanya kura-kura atau labi-labi nih guys. Jadi ini kura-kura pemula yang cocok untuk pemula. Kenapa? Karena harganya ekonomis banget tuh. Ada yang mulai jual harga 15.000 sampai ratusan ribu mungkin guys. Jadi kalau labi-labi ini di alamnya itu kita sering lihat yang ada di dasaran sungai tuh, di dasaran sungai, dan suka ini guys, suka makan ikan sama cacing-cacing yang suka ada di pinggir kali tuh, biasanya cacing sutra tuh. Jadi ini labi-labi kita miara dari ukuran kurang lebih 2 jari guys, dari kecil banget tuh ya sampai sekarang udah hampir 3 jari lebih guys, udah 3 jari lebih. Dan labi-labinya udah jinak banget, tau ngerti nih guys. Nih kita bikin mangap-mangap nih guys. Tuh guys, jadi dia bisa mangap-mangap tuh. Jadi yang bisa mangap itu bukan ikan cana aja guys, ternyata labi-labi juga suka mangap-mangap guys. Tuh, jadi kalau untuk pakan hariannya kita biasanya suka ngasih cacing atau udang mati guys, atau ikan juga dia suka tuh. Jadi ternyata perawatannya cukup mudah banget tuh. Jadi cukup kasih makan sehari sekali atau sehari 2 kali guys. Jadi udah saya rasa udah cukup gitu aja guys. Tapi kita nggak pakai aerator tuh. Kenapa nggak pakai aerator? Ya karena kita miara di akuarium tuh. Jadi kalau miara ternyata nggak pakai aerator juga hidup tuh. Jadi kita ngakip nih labi-labi udah lumayan lama guys. Udah hampir 1 tahun, tapi saya nggak gede-gede, padahal kita suka push dia pakan juga tuh saya tuh. Jadi ini labi-labi bermotif. Mungkin teman-teman boleh komen-komen nih perbedaannya labi-labi di rumah teman-teman atau yang ada di alamnya sama yang saya punya itu warnanya atau dari motifnya mungkin berbeda ya. Boleh komen-komen aja guys. Jadi biar kita sharing pengalaman gimana cara ngerawat labi-labinya tuh. Jadi labi-labi ini pakannya juga sangat mudah banget, mulai dari cacing dia doyan guys, cacing tanah, udang mati, ikan mati juga dimakan, terus tanpa aerator, kasih makan sehari 2 kali, dan yang pastinya bisa diajak interaksi juga guys tuh. Dia bisa mangap-mangap tuh. Jadi mangap-mangapnya jangan cuma ikan cana doang. Jadi labi-labi juga ternyata bisa mangap-mangap. Saya kira yang bisa mangap tuh ikan cana doang atau ikan gurame yang suka lihat, ini malah labi-labi juga mangap tuh. Jadi kalau buat temen-temen yang pengen beli labi-labi kayaknya banyak tuh, udah mulai banyak dah. Kalau yang jual telurnya juga ada di marketplace juga ada. Jadi yang pengen beli telur labi-labi juga ada tuh. Waktu itu saya pernah lihat ada yang jual labi-labi juga di marketplace tuh. Jadi telurnya, jadi bukan labi-labinya, jadi kita netesin sendiri. Atau yang udah jadi labi-labinya juga di pasar sebenarnya banyak tuh.
Saya juga pernah lihat di Jatinegara ada yang jual juga, cuma sayangnya pas saya keep di rumah malah mati. Nah itu karena nggak tahu juga apa kemarin belum sempat kita karantina, langsung kita taruh aja air sini, ternyata dia nggak cocok guys. Selang seminggu itu labi-labi pada mati semua guys. Tuh, paling pengalaman saya sih kayak gitu tuh selama miara labi-labi. Labi-labi yang ini yang paling lama, jadi yang dua itu waktu itu kita beli udah pada mati guys. Jadi kalau bikin dia mangap kayaknya gampang guys. Jadi pembelian pakannya jangan terlalu banyak, intinya dijadwal dan sering diajak interaksi tuh. Jadi kalau ngomongin mutasi labi-labi kayaknya mutasinya ya motifnya kayak gini sih. Kalau dibilang mutasi ya emang polanya kayak gini, warnanya tuh, warnanya dan badannya, struktur ininya juga, struktur tempurungnya juga empuk kalau dia mah tuh labi-labi itu nih. Ini bakal kita kasih makan udang nih guys. Jadi kita sempat nyari udang, terus kemarin udangnya itu pada mati guys. Jadi langsung kita kasih aja nih. Nih kita kasih sama udang nih, udang yang kecil-kecil nih. Kita lihat kira-kira dia makan gak. Oh iya guys, ternyata kalau labi-labi siput juga ternyata dia makan guys. Jadi siput dia makan, atau kiong juga makan. Nih bakal kita cobain, kita praktekin, kita kasih lihat temen-temen dia makan kiong apa enggak nih guys, biar temen-temen tahu ternyata labi-labi ternyata suka juga sama yang nama kiong tuh. Kita udah kasih makan labi-labi ini pakai kiong atau pakai siput udah lumayan lama, udah hampir kurang lebih 2 bulan, tapi alhamdulillah labi-labinya masih hidup nih guys. Jadi ternyata di alamnya labi-labi itu apa aja yang ada di depannya dimakan guys tuh. Saya juga baru tahu nih ternyata miara labi-labi itu gampang banget dan mudah tuh. Jadi cocok lah intinya buat teman-teman pemula yang pengen miara kura-kura nih, kura-kura air terutamanya itu labi-labi. Nih guys, kita kasih kiong nih biar teman-teman tahu kira-kira makan gak nih dia. Biar tahu aja teman-teman ya. Biar kita nggak disangka asal ngomong gitu guys. Jadi kita langsung lempar aja nih kiongnya nih guys. Atau siput nih. Tuh guys. Jadi siputnya udah kita lemparin, kita lihat apa yang bakalan terjadi nih kalau udah kiongnya udah kita lemparin dan reaksi labi-labinya sendiri tuh sama kiongnya tuh. Tuh guys, ternyata kiongnya dimakan kan? Tuh, kiongnya dimakan. Ini baru yang kecilnya dimakan tuh, jadi dikunyah, jadi diambil dagingnya, tempurungnya dikeluarin lagi sama labi-labi tuh. Ini yang gedenya guys, jadi yang gedenya dimakan juga. Tuh dia kabur kalau habis makan, apalagi kalau udah kenyang nih. Kalau udah kenyang, dia biasanya ngumpet, bikin lubang di pasir-pasir ini nih, terutama di pasir Malang tuh. Jadi kayaknya udah sifatnya kali ya, kalau misalnya udah kenyang dia pasti ngumpet tuh. Nih cara makan itu, makan kiong kayak gini tuh. Tuh guys, jadi labi-labi ini kura-kura yang cocok untuk dipiara nih, terutama untuk pemula yang pengen belajar miara kura-kura air tuh guys. Jadi ya ini saya bilang ini rekomendasi banget tuh, karena dari harganya juga murah dan perawatannya juga nggak ribet. Ya ini pilihan, jadi pilihan juga sih buat teman-teman yang pengen miara kura-kura air tuh guys. Jadi ini udah habis kayaknya siputnya nih. Kita kasih lagi nih, dimakan gak nih guys? Tuh guys, langsung dimakan guys. Tuh, ini nanti dikunyah sama dia, nanti dikunyah, dagingnya ditelan dan tempurungnya dikeluarin lagi nih sama si labi-labinya tuh. Saya juga baru ngeliat kemarin pas saya coba taruh kiong, lama-lama habis juga tuh guys. Jadi ternyata emang dia tuh suka banget sama yang namanya siput atau kiong tuh. Tuh guys, dia lagi coba ngancurin kiongnya nih. Tuh. Nah sekarang kita coba labi-labi ini sama yang namanya udang nih, udang mati nih guys. Kita kasih udang aja nih. Ini udangnya kita kasih guys. Nah tuh udangnya kita udah kasih taruh. Kira-kira nih labi-labi bakalan nyamperin gak ya? Kalau feeling saya sih dia bakalan nyamperin dan bakalan makan nih udangnya guys. Jadi udangnya bakalan dimakan nanti sama dia guys. Nih guys. Tuh dia udah nyium wangi udangnya tuh. Jadi ini kita kasih udang mati guys. Sebenarnya udang hidup juga dia doyan. Yang mati juga doyan. Kadang ada ikan yang mati juga kayak ikan cupang, kayak ikan-ikan kecil lainnya, atau ikan parades, atau ikan gapi. Ini bakal kita kasih ke si labi-labi tuh. Tuh, ternyata untuk perawatan dan miaranya ikan, bukan ikan sih, labi-labi kura-kura air ini ternyata gampang guys. Tuh, jadi cuma dikasih udang, kiong juga doyan, cacing apalagi. Wah, pokoknya
gampang banget lah buat teman-teman. Intinya pengen punya peliharaan dari kura-kura ini, kura-kura yang cocok untuk pemula nih, sangat rekomendasi banget nih buat teman-teman untuk melihara labi-labi tuh. Jadi dia tuh tanpa aerator, kalau saya tuh nggak pakai filtrasi, nggak pakai gelembung, nggak pakai pH juga nggak pakai tuh. Jadi enak tuh. Jadi ya intinya sih gampang lah kayak gitu guys. Jadi kita ini miara dia ini kadang buat ngasih ke, contohnya kayak ada ikan yang mati, udang yang mati. Jadi kalau misalnya kita dapat udang dari alamnya, tiba-tiba ada yang mati, kita langsung taruh ke dia tuh. Jadi yang segar-segarnya buat pakan predatornya kita kasih nanti yang masih pada hidup guys. Tuh, jadi kita pakai akuariumnya juga nggak terlalu gede-gede banget tuh, ukuran 40-20 dan tingginya ini 30 tuh. Jadi ya nggak terlalu gede-gede banget sih ini akuariumnya. Jadi yang penting sih labi-labinya sehat dan aktif tuh. Dan ternyata ini nggak cuma ikan cana, labi-labi juga ternyata bisa mangap guys tuh. Bisa mangap dan perawatannya gampang, tanpa pakai oksigen. Ya intinya sih ya ini murah. Intinya sih yang satu tuh, pertama kita miara labi-labi ini, pertama harganya murah. Kedua nih dia lucu guys. Lucu kenapa? Karena buat teman-teman mungkin melihat kura-kura air kayak gini yang bisa dipelihara dan ngerti, itu nggak semuanya bisa kayak gini. Itu biasanya kalau kita tangkapan dari alam, ini punya labi-labi yang gede, itu biasa kalau ngeliat orang langsung kabur guys. Kabur, langsung ngumpet tuh. Tapi kalau ini kita miara dari kecil dan sampai sekarang tuh dia jinak guys tuh. Jadi udah ngerti banget tuh sama yang punyanya. Paling sampai itu aja guys. Jadi untuk teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi guys. Kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.